Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang elastisitas benda, kemudian hukum Hooke, tetapan gaya pada pegas, serta energi potensial pada pegas. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai hukum Hooke, di mana sekarang kita akan membahas mengenai hukum Hooke pada susunan pegas seri dan paralel. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat membedakan susunan pegas yang dirangkai secara seri maupun paralel. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat menghitung tetapan pegas yang disusun secara seri dan paralel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan atau memberi contoh pemanfaatan pegas berdasarkan teori elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini adalah spring bed atau kasur pegas. Nah, pada kasur ini terdapat rangkaian pegas. Apakah kalian tahu bagaimana susunan dari pegas pada spring bed? Nah, jadi bisa kita lihat ketika kita zoom spring bed tersebut, maka bentuk atau dari susunan pegas pada spring bed itu sendiri adalah paralel. Mengapa spring bed disusun secara paralel? Tentunya ini membuat ketika spring bed tersebut kita tidur di atasnya atau kita berbaring di atas spring bed, maka dia tidak akan cepat rusak. Berbeda halnya dengan ketika kita berdiri di atas spring bed. Mengapa demikian? Karena saat kita tidur, pegas yang tertekan lebih banyak daripada saat kita berdiri di atas spring bed. Sedangkan saat kita berdiri, sedikit pegas yang akan digunakan untuk menahan gaya, sehingga menyebabkan perubahan panjang pegas akan semakin besar. Nah, perubahan panjang pegas yang besar inilah yang menyebabkan pegas kehilangan keelastisitasannya, sehingga ketika kita tidur di atas spring bed, dan jika kita bandingkan dengan ketika kita berdiri di atas spring bed, maka spring bed akan lebih cepat rusak ketika kita berdiri di atasnya. Kita masuk ke susunan pegas seri dan paralel. Di sini ada susunan pegas seri, di mana ada dua pegas. Yang pertama yaitu di sebelah kiri, itu gambar pegas sebelum dia diberikan beban. Kemudian di sebelah kanan yaitu gambar pegas ketika dia diberikan beban. Nah, berdasarkan gambar ini, maka konstanta gaya K1 dan K2 disatukan seperti gambar yang bisa kalian lihat ini. Nah, pertambahan panjang pegas totalnya pada susunan seri yaitu delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Karena dia sebelum diberikan beban, dia tidak bertambah panjang. Kemudian ketika dia diberikan beban, maka pegas tersebut akan merenggang. Nah, akibat massa beban yang diberikan itu, maka gaya yang bekerja pada masing-masing pegas pada susunan seri besarnya adalah sama, sehingga F1 sama dengan F2. Nah, karena delta X atau pertambahan panjang dari pegas pada susunan seri itu merupakan pertambahan panjang dari kedua pegas, maka konstanta pegas pengganti seri yang memenuhi hubungan sebagai berikut. Bisa kalian lihat persamaannya ya. Nah, berikutnya yaitu susunan pegas pada gambar seperti ini merupakan gambaran dari susunan pegas paralel. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambaran pegas yang dimana dia belum diberikan beban. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan gambar pegas susunan paralel yang dia telah diberikan beban. Nah, untuk pertambahan panjang pada masing-masing pegas pada susunan paralel, maka pertambahan panjangnya yaitu sama, sehingga dapat dituliskan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Nah, ketika pegas sebelum diberi beban dengan beban seperti yang ada di gambar ini, maka tampak bahwa ketika beban digantungkan pada ujung pegas sama seperti pada rangkaian seri, dia akan lebih merenggang. Nah, di sini pertambahan panjangnya dia bernilai sama untuk pegas paralel. Nah, gaya totalnya yang bekerja
yaitu F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, sehingga nilai dari konstanta pegasnya yaitu K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Di sini ada contoh soal di mana ada gambaran pegas ya, 5 buah pegas ini konstantanya sebesar 200 Newton per meter, kemudian disusun seperti gambar dengan berat beban yang digantungkan yaitu 30 Newton. Yang ditanyakan adalah K totalnya dan pertambahan panjangnya. Karena di sini dia disusun secara paralel, maka nilai K-nya bisa kita tambahkan K1, K2, K3 yang bagian atas ya, sehingga didapatkan 3K. Kemudian nilai K kita masukkan yaitu 200 Newton per meter, sehingga nilainya adalah 600 Newton per meter. Kemudian untuk nilai pegas paralel yang di bawah, yang 2 sama, yaitu K1 dan K2 kita tambahkan sehingga didapatkan 400 Newton per meter. Nah, kemudian kita cari nilai K totalnya. Karena K total di sini bisa kita lihat susunannya itu merupakan seri ya, bagian atas dan yang bawah. Maka nilai dari K totalnya sama dengan 1 per K total sama dengan 1 per KP1 atau konstanta pegas pertama ditambah dengan 1 per konstanta pegas kedua, sehingga didapatkan nilainya 240 Newton per meter. Nah, untuk nilai gayanya maka kita di sini pakai nilai K total, kemudian kita kalikan dengan pertambahan panjang. Itu untuk kita mencari nilai dari pertambahan panjang ya, karena tadi yang kedua ditanyakan adalah nilai dari pertambahan panjang. Sehingga kita memakai persamaan F sama dengan K total dikali dengan delta L atau delta X. Di sini kita dapatkan persamaannya yaitu delta L sama dengan F per K total, sehingga hasilnya kita dapatkan 12,5 cm. Oke, beranjak dari contoh soal tadi, maka di sini ada juga contoh soal berikutnya, bisa kalian lihat ya. Ada data dari suatu percobaan. Di sini disediakan data dari gaya dan pertambahan panjang. Kemudian yang ditanyakan adalah konstanta pegas berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Nah, kalian bisa mencari nilai konstantanya dengan memilih salah satu data antara gaya dan pertambahan panjang, tidak harus semuanya ya. Sehingga di sini nilai konstantanya kita ambil data pertama di mana K1 sama dengan F1 per delta L1, di mana F1-nya di sini 0,98 Newton dan delta L1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4, sehingga nilai konstantanya adalah 1,225 Newton per meter. Beranjak dari contoh soal tadi, maka pembahasan kita mengenai susunan pegas seri dan paralel pada materi elastisitas ini telah berakhir. Jadi kesimpulannya, yang pertama, untuk susunan pegas seri, gaya yang bekerja pada pegas tersebut bernilai sama, sedangkan pada susunan pegas paralel, gaya yang bekerja pada pegas adalah jumlah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Kemudian, untuk susunan pegas seri, pertambahan panjang total adalah jumlah pertambahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas. Sedangkan untuk susunan pegas paralel, pertambahan panjang totalnya adalah sama dengan pertambahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas. Terakhir, untuk susunan pegas seri, konstanta pegas pengganti dari susunan seri ini memenuhi hubungan seperti persamaan berikut. Sedangkan untuk susunan pegas paralel, konstanta pegas penggantinya memiliki hubungan seperti berikut, yang bisa kalian lihat ya dari gambar tampilan materi ini. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai materi elastisitas, khususnya pada hukum Hooke, susunan seri dan paralel. Semoga pembahasan kita tentang materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.